Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dimengerti. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya untuk mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik pada tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat pada pembelajaran 1. Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam setiap aktivitas hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup secara bermasyarakat. Jadi masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi masyarakat adalah perkumpulan orang banyak yang membentuk sebuah kelompok sosial. Jadi di dalam bermasyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang baik. Dengan begitu, hidup rukun di masyarakat akan terbentuk dan menciptakan kenyamanan, kedamaian, dan persatuan. Anak-anak, coba amati gambar berikut. Dari gambar tersebut, yang manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, jadi gambar sikap hidup rukun di masyarakat adalah gambar 2. Dari gambar terlihat jelas para warga masyarakat bergotong royong membersihkan parit atau selokan, sehingga lingkungan sekitar menjadi bersih dan asri. Sedangkan dari gambar 1 terlihat lingkungan yang kotor atau tidak terawat, karena tidak adanya kerjasama antar warga dalam membersihkan lingkungan sekitar. Nah, apa penyebabnya anak-anak? Karena tidak terciptanya kehidupan yang rukun di masyarakat. Jadi tidak ada kerjasama, jadi lingkungannya menjadi kotor. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan kalimat ajakan dan kalimat penolakan? Ya, jadi kalimat ajakan adalah kalimat permintaan untuk melakukan sesuatu untuk kita. Sedangkan kalimat penolakan adalah suatu perbuatan menolak ajakan dari seseorang. Sekarang kita akan mengidentifikasi kalimat ajakan dan penolakan dalam teks percakapan berikut. Membuang sampah di tempat sampah. Nina selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Dito tidak menjaga kebersihan rumah. Dito membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Dito kepada Nina. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Nina. Dito menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Nina. Dito juga berterima kasih kepada Nina karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari percakapan tersebut, yang manakah yang merupakan kalimat ajakan dan kalimat penolakan? Jadi kalimat ajakan yaitu ketika Dito mengajak Nina membuang sampah ke dalam got. Dan kalimat penolakan yaitu ketika Nina menolak ajakan Dito untuk membuang sampah di got karena nanti air got menjadi tergenang dan bau. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata daur ulang?
Jadi daur ulang adalah pemrosesan bahan bekas atau bahan yang tidak dipakai untuk dijadikan sebuah karya. Nah, contoh bahan daur ulang adalah kaleng bekas, bisa dijadikan tempat pensil, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Sekarang ayo kita baca tentang kreasi karya dengan bahan alam di halaman 152. Pernahkah kamu mendengar bahan daur ulang? Ya, bahan daur ulang adalah bahan yang sudah tidak terpakai. Bahan yang sudah tidak terpakai ini sering kita sebut sampah. Ada beberapa jenis sampah yang bisa kita gunakan berkarya. Saat ini, Nina dan teman-temannya mendapat tugas dari guru. Mereka diminta membuat karya dari bahan alam. Nina, Sari, dan Dito membuat prakarya di rumah Nina. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Sekarang coba kita pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Di situ ada hasil karya dari Nina, Sari, dan Dito. Nah, alat dan bahan yang pertama sesuai dengan hasil karya yang mana anak-anak? Jadi sesuai dengan hasil karya yang ketiga. Kemudian alat dan bahan yang kedua sesuai dengan hasil karya yang kedua. Dan alat dan bahan yang ketiga sesuai dengan hasil karya pada nomor 1. Nah, sekarang kita akan menuliskan alat dan bahan yang digunakan Nina, Sari, dan Dito. Nah, Nina menggunakan lem, pensil, kertas gambar, dan biji-bijian. Sedangkan Sari menggunakan lem, pasir, pewarna, dan kertas gambar. Dan Dito menggunakan daun, lem, pensil, gunting, dan kertas gambar. Selanjutnya kita akan memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian berjumlah 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah, dan berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Jadi jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara dapat dicari dengan cara penjumlahan, sedangkan selisih biji-bijian Udin dan Mutiara bisa dicari dengan cara pengurangan. Kita akan menjumlahkan biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara dengan menggunakan kubus satuan. Nah, yang pertama kita jumlahkan dulu dari satuannya. 9 tambah 5, 14. 4 kita tulis, satunya kita simpan di atas puluhan. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 8, 12. Nah, 2-nya kita tulis, satunya kita simpan. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Jadi, jumlah biji-bijian Udin dan Mutiara adalah 424. Kemudian berapakah selisih biji-bijiannya? Jadi 239 kita kurangkan dengan 185. 9 dikurang 5, 4. 3 dikurang 8 tidak bisa karena 3 lebih kecil daripada 8. Jadi kita pinjam 1 di angka ratusan. Jadi 13 dikurang 8 sama dengan 5. Nah, jadi 239 dikurang 185 sama dengan 54. Jadi selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 54 biji. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.